Setelah dari pos 1 mereka merest sebentar dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Ketika mereka mau meneruskan perjalanan dari pos 1 mau menuju ke pos 2, mereka semua mendengar suara jeritan teriakan minta tolong. Dan suara itu seperti suara perempuan cuy kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang si Jaya lagi nih, karena kalian kan udah nagih terus gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita kayak biasa ya, ritual ngopi-ngopi sebat but gitu kan. Dan setelah ritual, baru kita cerita. Dan sebelum masuk ke ceritanya cuy, kemarin tuh berita gembar-gembor lagi dakwah di puncak. Buat kalian yang warga Jabodetabek yang sering main ke puncak dan cuman numpang makan Indomie dan ngopi, sekarang udah digusur cuy. Ya gimana tanggapan kalian? Kalau gue sih tidak berkomentar ya. Cuman yang pasti ya ada sesuatu yang kurang aja gitu. Nggak bisa ngopi ngasal lagi di puncak itu kan. Kalau kemarin-kemarin kan gue masih bisa random ngopi terus pulang gitu. Tapi sekarang gimana? Nggak bisa sekarang. Ya mungkin ada beberapa yang memang ada bangunan yang memang ada surat izinnya gitu, masih ada kok beberapa tempat gitu. Cuman ya di pinggir-pinggir jalan itu udah nggak ada. Benar-benar udah nggak ada sama sekali dan udah dibongkar. Dan semoga nanti ada solusinya lah, jadi kita bisa ngopi-ngopi lagi di puncak gitu kan. Dan oke, gue bakal ceritain tentang si Jaya nih. Jadi ini tuh pendakian Jaya bersama beberapa santri cuy. Awal mulanya itu dari si, ya kalian udah tahu lah, Joni gitu kan. Joni ini tiba-tiba datang ke rumahnya si Jaya gitu kan. Joni ini bilang, Jay, temenin muncak yuk, dia bilang gitu kan. Muncak kemana? Udah ya temenin, ada teman-teman gua nih, dia bilang gitu kan, mau ikutan muncak, kasihan udah jauh-jauh ke sini. Dia cuma pengen minta temenin muncak doang. Waduh, lo dadakan banget lagi gitu kan. Jaya ini sebenarnya agak suka, bukan suka sih, lebih ke mau nolak tapi nggak enak gitu kan. Ya karena memang setelah John ini bergabung dalam timnya, bisa dikatakan John ini lumayan cukup dekat juga gitu. Nggak kayak sebelum-sebelumnya ya, paling tegur sapa doang, nongkrong-nongkrong doang. Tapi ini jauh lebih dekat gitu kan. Di sisi lain juga Jaya kalau naik gunung nggak ada yang namanya si Ilham. Jaya ini agak jiper cuy, karena memang selama pendakian mereka hampir 80% pasti itu ketemu demit mulu. Sedangkan di tim mereka ini kan yang cuman ngerti dan paham masalah perdemitan itu adalah si Ilham. Ya ngerti itu dalam arti bisa nanganin dan ngatasinnya. Jaya ini sempat mikir nih cuy, kayak aduh gimana ya. Udahlah, gue tahu kok yang di pikiran lo pasti takut ketemu demit kan. Tenang, kita kan gua santri dan gue percaya bahwa masalah pendemitan ini bocah santri-santri nggak akan jiper kayak kita. Dia juga lebih paham dan ngerti. Jaya dalam artinya tuh kayak bilang, buset nih bocah sakti juga, takut apa yang di pikiran gue dibayangin gitu kan. Emang mau kapan dan mau ke gunung mana? Joni ini bilang bahwa santri ini pengen ke Gunung Salak gitu kan. Lagi-lagi Jaya ini ngerenyetin dahinya yang dimana, aduh Salak nggak tuh, emang gak ada gunung lain gitu, gunung gede kek gitu kan, gunung Kencana kek, gunung apa kek gitu, atau yang jauh dikit Jawa Tengah Gunung Perahu. Nggak tahu, dia bocah santrinya pengen ke gunung itu.
ya udah deh. Tapi gue ngajak singkus ya, dia bilang ya udah ajak, nanti gampang dah, masalah jalan nanti gue yang biayain, dan tenang nanti ada uang rokok buat dulu pada. Gue gak enak aja nih karena memang mereka ini bisa dibilang teman lama gue juga. Ya begini-begini gue dulu pernah nyantri juga, dia bilang gitu kan. Nah modelan kayak lu nyantri nggak ya, dia kata si Jaya. Lampu gerendangan mulu sih. Udah lu kabarin anak-anak, atau ya kalau Ilham bisa ya ajakin juga. Tapi kan pada saat itu memang Joni pun tahu bahwa Ilham itu lagi nggak ada di rumah gitu kan, dia lagi pergi-pergian. Ya udah, gue coba ngajak Gus, siapa tahu dia mau gitu kan. Singkat cerita, mereka berdua udah selesai ngobrol, pulang masing-masing, dan Jaya pun ngabarin Gus. Dan kebetulan pada saat itu pun Gus mau nih cuy, dan dia pun bilang ayo gas, dia bilang kan. Gue juga kaki udah gatel banget nih pengen loncat, dia bilang. Dan disitu pun Gus nggak ada kekhawatiran, justru si Jayanya, lu yakin? Tumben banget lu mau, emang lu nggak takut kejadian kayak di laut? Lu mikirnya terlalu kejauhan, buktinya sejauh ini kita masih hidup kan, udah santai aja, kalem. Lagian juga ya sekiranya kita tidak memungkinkan dan memang cuaca buruk atau ada tanda-tanda yang ada aneh gitu kan, ya kita bisa cancel dan nggak perlu memaksakan. Dan juga kita masa antri, santai loh masa antri gitu kan. Ya udah deh, bagus kalau lu punya pikiran gitu, tapi ingetin gue ya, gue takutnya ya sering bengong dah, lu tahu sendiri kalau naik kuda gak ada Ilham kan, kita cuma bergantung sama Ilham dalam hal segi hal perboiban gitu. Ya udah santuy aja sih, lagi juga kita nggak enak lah masa selalu ngandelin si Ilham. Sekali-sekali kita push mental kita, kata si Gus. Ya udah dah, gue memandut baik. Selesai teleponan tersebut, dan singkat cerita mereka mulai mau mendaki nih cuy. Tapi titik kumpulnya adalah di rumah si Joni, ngumpul, dan di situ pun mereka bertemu dengan 3 santri tersebut. Kita panggil aja 3 santri ini Al, El, dan Dul. Si Al ini paling gede, si El ini yang tengah, dan si Dul ini yang paling buncit, biar gampang aja cuy penamaannya. Dan di situ pun ditanya lah sama si Jaya, akal-akal ini mau pada muncak dah, dia bilang gitu. Ya mohon bantuannya ya, jangan ditinggalin, dia bilang gitu kan. Jangan jalannya jangan cepat-cepat juga, lagian juga ini adalah pendakian perdana kami gitu kan. Wow iya siap, tenang, kita makin sebat, pokoknya dimana kita istirahat kita nyebat. Ngerokok kan, kata Jaya tuh. Ya udah merokok, ya udah tenang. Yang penting bakar rokok itu harus banyak, dan nggak perlu mentingin puncak. Namanya naik gunung itu kita harus santuy-santuy menurut si Jaya. Setelah ditanya-tanya gitu kan sama si Jaya ini, dan mereka juga bercanda, ya gimana caranya supaya santri-santri ini nyaman, walaupun dalam hati Jaya juga ya sedikit khawatir. Di situ pun Gus langsung ngomong, no begitu tuh, lu lihat nyantri sholat rajin, jangan gelu, udah mah pengangguran, sholat juga kagak mau jadi apa lu Jaya, kata si Gus itu kan. Udah ngoceh aja, lu kagak boleh lihat orang senang apa, ini gue lagi ngobrol-ngobrol biar mengakrabkan. Dan Jaya pun bilang, nanti kalau selama di pendakian kalau omongan gua agak kurang mengenakan, tolong dimaklum ya, karena congor gua ini agak-agak receh, dia bilang, dan agak-agak kasar. Dan 3 pendaki tersebut kayak, iya nggak apa-apa bang, santai aja, kita juga sama kok, dia bilang gitu. Nggak perlu merasa khawatir dengan omongan yang suka celetak-celetuk gitu kan, udah santai aja, kata si 3 santri tersebut tuh. Singkat cerita, mereka ngobrol panjang lebar, dan akhirnya mereka langsung jalan ke Gunung Salak atau kaki Gunung Salak. Jaya ini langsung negor si Joni kan, John, lu ngapa sih jalan jam segini? Lu berharap kita trekking malam? Ya emang kenapa? Lagian juga ya udahlah santai aja, senyampainya aja. Iya sih gua paham, tapi kan aku langsung nebalin, lu jadi orang penakut banget. Udah apa santai aja, lagian juga Gunung Salak kan kita udah beberapa kali. Ya buat tahu Kus udah beberapa kali, tapi lu tahu sendiri kan udah beberapa kali juga kita dapat kejadian di Gunung Salak. Ya udah sini nikmatin aja. Tiba-tiba salah satu santri ini langsung negor kan, kayak, emang ada kejadian apa?
Dan Jaya pun kayak nggak mau ulas tentang kejadian waktu ketika di Gunung Salak. Nggak apa-apa, kok nggak apa-apa, santai-santai aja. Udah, tenang aja, kata si santri itu. Nggak usah jadi beban pikiran. Kalau memang nanti tidak memungkinkan, kita mendirikan tenda di mana aja nggak apa-apa kok. Dan juga target kita itu bukan puncak ya. Syukur-syukur kita bisa sampai puncak. Tapi kalau memang nggak pun ya nggak jadi masalah menurut si 3 santri ini. Dan di situ pun ada salah satu santri yang dimana muntah lah gitu, kayak mabuk perjalanan gitu kan. Dalam hati Jaya tuh, aduh sayang aja santri. Coba kalau dari salah satu mereka yang mabuk kayak si Engkus, kayak si Joni, abis ini boceh-bocengin gitu kan. Dan tiba-tiba si Joni ini nyeletuk, gue tahu yang ada di otak lu nih. Lu pasti berharap gua dan si Engkus kan yang munah. Yalah, lu makin kesini makin sakti aja. Mentang-mentang lu lagi naik sama santri, tiba-tiba ilmunya nurun ke lu. Ya elah, itu bukan masalah perkara sakti, karena otak lu tuh gua udah tahu. Lu tuh di sisi lain takut, di sisi lain juga bosen dan jenuh pengen ngecengin orang. Cuma karena santri ini baru kenal, jadi lu gak berani cengin. Kagak, so tau banget hidup lu, dia bilang itu kan. Dan sampai akhirnya ditenangin lah atau diobatin lah sama si Jaya ini gitu kan. Udah nih pakai minyak kayu putih, dipakai minyak kayu putih diurut-urut. Dan si El pun kayak minta maaf karena dia bisa dibilang ngerasa gak enak lah mabuk perjalanan gitu kan. Tapi mereka bertiga, terutama si Jaya, si Engkus, si Jon ini kayak udah nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Singkat cerita, mereka sampailah di kaki Gunung Salak, dan pada saat itu mereka mau mendaki Gunung Salak puncak 1 via Cimelati. Setelah mereka mengurus registrasi dan ya ngurus-ngurus hal yang lain, mereka mulai pendakian. Ketika mulai pendakian itu mereka trekking sekitar jam 3:30 setelah bada asar. Karena memang si santri ini juga pengen sholat dulu kan, akhirnya mereka harus mau gak mau nunggu. Nah dari pos Simaksi ini sampai pos 1 itu terbilang masih lancar. Dan bisa dibilang dari Simaksi sampai pos 1 itu ditempuh sekitaran 1 jam lah. Karena memang kan ngikutin ritme dari si santrinya ini. Memang ketika awal pendakian ini, santri ini agak mulai kayak penyesuaian lah, namanya juga baru perdana. Dan Jaya ini gak habis pikir aja, kenapa dia pengen naik Gunung Salak gitu kan. Apa sih Joni kagak ngasih tahu apa treknya? Memang Gunung Salak ini pun perdana bagi si Joni juga. Tapi secara pengalaman Joni ini udah naik beberapa kali gunung, jadi harusnya nggak akan terlalu kepayahan seperti 3 santri tersebut. Setelah dari pos 1 mereka sebentar dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Ketika mereka mau meneruskan perjalanan dari pos 1 mau menuju ke pos 2, mereka semua mendengar suara jeritan teriakan minta tolong. Dan suara itu seperti suara perempuan cuy, kayak pelan tapi kayak deket. Dibilang deket tapi suaranya pelan gitu kan. Dan semua tengok-tengokan, dan gak lama si Al ini bilang, yuk bang lanjut lagi jalan. Seolah si Al ini tahu bahwa suara tersebut adalah bukan dari manusia. Jalan lagi lah mereka, dan di sepanjang perjalanan ini Jaya ini dalam hati udah kayak ngomong, ya elah baru juga sejam jalan udah ada penampakan aja nih. Aduh, semoga gak ada yang berlebihan gitu kan. Singkat cerita, mereka lanjut lagi jalan tuh setelah ada ya suara teriakan minta tolong itu. Dan di dalam perjalanan ini gabut banget kan si Jaya. Dan kondisinya adalah Engkus paling depan, disusul 3 santri, di belakangnya ada Joni, terus ada si Jaya sebagai sweeper. Jon, apaan? Jon, apaan? Tukeran lah, lu sekali-sekali jadi sweeper mau kagak? Ya udah sini gue jadi sweeper, kata si Joni kan. Pindahlah ke belakang si Joni ini. Nah gitu, tapi lu jangan jauh-jauh ya, kata si Joni. Iya kagak jauh-jauh, kalau misalkan ini lu teriak aja apa, lagian juga kita kan bentar-bentar berhenti. Ya udah bagus deh. Jalan dan gak lama Joni ini nulu. Bawa apa ya? Kok bisa-bisanya Jay? Apaan sih?
lu nyium sesuatu nggak? Udah John, lu jangan terlalu banyak pikiran, santai, rileks, dan jangan panik. Tapi ini baunya nggak asing nih. Udah nikmatin aja Johnny. Udah ikutin aja rulesnya perjalanan ini. Kita ketawa-ketawa, kita bercanda. Gue pun nyium kok baunya. Udah nikmatin aja. Tapi bau apa ya? Tapi kayak udah asing baunya. Dan di situ Jaya ini udah mau ngakak cuy. Jadi kayak nahan ketawa gitu kan. Wah, gue tahu banget nih. Nggak lama si Johnny ini langsung ngeplak kepalanya si Jaya. Beletak gitu kan. Sialan lu kentut ya. Hehehe, itu langsung si Jaya ngakak sejadi-jadi ya. Bahkan ketiga santri itu dan Singkus juga ngakak. Angkus ini langsung nyeletuk, lu lagian mau-mauan aja sih pindah ke belakang. Si Jaya itu nggak pernah mau yang namanya pindah tempat selain di belakang, kecuali dia mau ngejailin orang. Ah geblek, bisa-bisanya pokoknya isengin, pindah lagi lu ke belakang brengsek, dia bilang gitu kan. Akhirnya si Jaya ini pindahlah ke belakang dengan masih ketawa geli. Di situ pun si tiga santri ini langsung kayak ikut ketawa lah. Waduh, si Akam ini ya bisa-bisanya lo ngejailin si Johnny gitu kan. Kagak apa-apa, emang dia wajibnya dijailin kayak gitu. Jangan terlalu kaku lah naik gunung gitu. Ya kita bercanda-bercanda aja. Ya walaupun gua nggak berani sih bercandain kalian gitu kan. Dan sampai akhirnya mereka bercanda-bercanda tuh di sepanjang trek itu. Singkat cerita, sebelum sampai di pos 2, kabut udah mulai turun. Di situ pun Jaya langsung ambil si Johnny lagi. Yo, amat ah, bodo amat. Gua kagak mau kalau pindah lagi ke belakang. Kagak, lu lihat dah. Ini kan kondisi masih sekitar mau jam 5 ya. Tapi gelapnya udah kayak berasa setengah 7 jam 7, udah gelap banget gitu kan. Ya walaupun mata kita masih bisa melihat jalur sih, kayaknya kita harus persiapin headlamp deh kalau sampai di pos 2. Ya udah iya gampang. Kita bakal ngecamp di mana nih? Ya kita lihat nanti aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan dan sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ini karena memang kondisinya juga udah mau maghrib kan, akhirnya tiga santri ini langsung kayak, bisa nggak kita garis di sini agak sedikit lama? Karena kan mau maghrib dan waktu maghrib itu kan sebentar. Jadi mereka ini pengen sholat maghrib dulu baru nanti nerusin perjalanan. Siap Kang, kata si Jaya ini. Pokoknya aman aja. Kalau masalah lu pengen sholat, buset, kita ngeres 3 jam juga kagak apa-apa, kata si Jaya. Jaya ini rasa penakutnya udah teralihkan karena ya hawanya memang menyeramkan. Tapi di sisi lain dia bisa dibilang kelihatan dari tiga santri ini nggak ada gugup, nggak ada takut sama sekali. Bahkan udah ada suara tangisan minta tolong tuh kelihatan kayak baik-baik aja gitu kan cuy. Dan di situ pun di pos 2 mereka ngeres, mereka bikin kopi dan ya nunggu sampai maghrib. Dan setelah selesai maghrib itu mereka langsung sholat berjamaah. Dan setelah sholat ini si Jaya ini kayak dalam hati bilang, aduh bener ya, udah sama si Ilham apalagi sama santri ini gue ngerasa kagak enak dan gue berasa jadi santri dah. Pendakian kali ini benar-benar mereka sholat, gue pun ikut sholat walaupun mereka nggak ngajak gitu kan, ngerasa nggak enak aja gitu. Dan tiba-tiba Singkus ini langsung nyeletuk, widih udah mulai kecipratan bau-bau santri nih sholat mulu. Apa sih Kus, lu tiba-tiba bisa baca isi hati gua? Udah nih, akang-akang udah selesai sholatnya kan? Kita mulai lagi yuk perjalanannya. Masih jauh banget ini. Berasa lagi nyari kitab suci nih kita. Ya udah, ayo berangkat lagi mereka. Ketika mereka baru melangkahin beberapa langkah, tiba-tiba kabut itu tebal banget cuy untuk menuju ke pos 3 itu kan. Nah, ketika kabut tebal ini mereka mutusin untuk ngeref dulu. Dan disitu pun Ukus ngambil komando. Kita istirahat dulu, kita break dulu. Jangan nerusin perjalanan dalam kondisi kabut yang tebal kayak gini kan. Oh siap. Akhirnya mereka ngeres tuh. Mereka ngeres sambil kayak ya nyebat-nyebat lah kan. Nggak ada obrolan atau nggak ada bercandaan pada saat itu. Ketika lagi mereka nggak ada obrolan, nggak ada bercandaan, Johnny ini ngeliat sekelebatan bayangan hitam. Jaya yang ngeliatin si Johnny, ngeliat apaan?
ngasih isyarat pakai bibir. Jaya ini langsung nengok, dan ketika nengok itu kelewatan bayangan dekat banget dengan mukanya si Jaya ini. Astagfirullahaladzim. Kalau kenal tempat apa, tiba-tiba deket banget itu bayangan lebatnya depan muka gua. Astagfirullahaladzim. Dan gak lama si Al ini gak deketin. Udah kan Jaya, gak usah khawatir, gak apa-apa kok, dia bilang gitu kan. Ya agak apa-apa sih, tapi depan komuk gua banget itu Bang Al. Ya elah. Banyak-banyak istighfar ini mau gua dalam hati. Nah itu lebih baik kata si Al itu gitu kan. Di situ pun si Jaya ini banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga gue langsung nyindir. Widih, tumben-tumben lu tiba-tiba istighfar kagak baca doa makan, dia bilang gitu kan. Apaan sih lu Gus? Bawel banget enggak? Temen lu kayak gimana juga dikomplain terus ya, lu nih congor lu tuh lagi gatel ya. Gua temenin lu kalau pengen bercanda, lu lihat aja nanti di depan. Singkat cerita, kabut pun udah mulai menipis dan mereka pun meneruskan perjalanan lagi. Dan ketika meneruskan perjalanan ini, mulailah muncul bau-bau bunga melati. Bau melati nih. Si Joni ini langsung nyelutuk. Baunya wangi ya? Iya wangi, tapi kan ini nggak wajar juga kali, lu tahu sendiri ini wangi apa. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah daripada bau kentut lu, dia bilang. Kemudian gue nyium bau bunga melati dah. Setelah selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Joni ini langsung kaget dan terperangah bahwa di trek yang mereka laluin itu muncul sosok kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Si Guswin langsung memberhentikan perjalanannya dan mendadak minta untuk semua orang untuk tidak meneruskan perjalanan dan ngeres lagi. Jaya ini langsung bilang, ya elah, belum juga sampai pos 3 tiba-tiba udah muncul aja kayak begitu. Nanti apa? Lagi semangat-semangatnya begini nih, gue nge-track nih, tiba-tiba muncul kayak begituan. Si Gus langsung nyeletuk, wah so berani lu, udah yuk kita santai lagi. Dan ketika lagi mereka santai, mereka berharap itu kayak semoga ini Kunti itu langsung pergi gitu kan, atau gak lama dari situ tuh pergi. Tapi cuy, itu Kunti gak tahu kenapa stay terus, karena ngerasa perjalanan mereka terhambat dengan sosok Kunti itu. Dan mungkin 3 santri ini pengennya tuh kayak yaudah yuk terabas aja gitu, santai aja dengan sosok Kunti itu. Tapi ya Aukus ini bener-bener gak berani, dan Eldul ini tahu dan paham gitu kan. Si Al ini langsung maju ke depan seperti interaksi, seperti baca doa dan baca surat-surat yang dia hafal. Dan seketika itu Kunti langsung kayak hilang gitu aja. Dan si Jaya pun bilang, buset dah, gua pede dah kalau kayak gini caranya, bener-bener sakti nih bocah 3 santri ini gitu kan. Tiba-tiba itu Kunti langsung nengos gitu aja, kata permisi, kagak salam, kagak apa, langsung pergi ngibrit. Oke, everybody, kita berangkat lagi mereka. Sampailah mereka di pos 3. Sesampainya mereka di pos 3, mereka istirahat lagi. Dan ketika sampai di pos 3, mereka langsung nyium bau-bau bangkai pada saat itu. Dan ketika nyium bau bangkai ini, dalam pikiran si Joni, wah lu kentut lagi ya, bocah damlek, dia bilang gitu kan. Kagak anjir, siapa yang kentut? Enak aja lu mentang-mentang tadi gua kentutin, tiba-tiba lu mikirnya gua kentut lagi. Lu cium apa? Ini bau apa anjir? Ketika lagi mereka nyium bau bangkai ini di pos 3, tiba-tiba si Al ini bilang, bang kayaknya kita stay di sini aja atau mendirikan tenda di sini aja. Wah, dari situ Jaya enak banget gitu, cakep banget dari bocah Landria. Alhamdulillah deh kalau misalkan kita akan stay di sini gitu kan, atau ngecamp di sini. Jaya itu langsung gercep, langsung ngedirin tenda, atau di situ langsung ngedirin tenda. Dan singkat cerita, setelah tenda jadi, si yang masak ini bukan Jaya, melainkan si 3 santri ini, yang dimana menu mereka adalah bikin nasi liwet. Dan di situ pun bener-bener alhamdulillah, pendakian kali ini bener-bener gua dijadiin raja gitu kan. Walaupun kondisinya agak sedikit menyeramkan, tapi Jaya ini bener-bener salut dan ngerasa keren bahwa 3 santri ini gak ada rasa namanya gugup, takut, atau seperti gimana gitu kayak pada umumnya orang ketakutan gitu. Normal-normal aja. Bahkan si Jaya ini sempet nyenggol si Gus, Kak Gus,
ini bocah anteng-anteng banget ya, kalem-kalem banget gitu kan, kagak ada rasa takut. Ya namanya juga santri, ilmunya juga kuat, masalah demit mah agak takut kali. Ya udahlah, kita beruntung gitu kan, lagian juga kita ngakem di sini. Dan mungkin kedengeran ya sama si santri ini, ayo bang sini gabung. Oh siap, apa nih yang perlu kita bantu? Dia bilang gitu kan, udah nggak apa-apa, kalian duduk aja, jangan ngojok-ngojok berduaan aja, nanti kesambet loh. Dia bilang gitu. Didoainnya jelek banget sih bang. Ya udah dah, aku ngedekat lah. Di situ pun Jaya bikin kopi, ya nyemil dan sebagainya gitu kan. Ketika masakan udah jadi, mereka baru satu suap, ini si Jaya baru satu suap. Di situ Jaya langsung diem. Jaya melihat sosok pocong ada di belakang si Ingkus. Jadi kondisi mereka makan itu adalah sebenarnya nggak jauhan sih, lebih ke ya berjarak mungkin sekitar 1 meteran lah gitu, nggak dekat-dekat ngumpul-ngumpul juga gitu kan, tapi dalam kondisi ya masih berdekatan. Di situ deh Jaya ngomong tapi susah gitu kan, dan si Joni juga langsung ngedeketin si Jaya gitu, ngedeket nempel gitu kan, dan langsung ngasih tahu lah ke si Gus, sini dah Gus, sini sih. Udah, gue lagi makan, gue nggak mau, gue tahu nih otak-otak lo pada pengen dijahilin. Dan nasi yang belum dikunyah sama si Jaya langsung ditelan cuy ke tenggorokannya. Di situ pun Ungkus yang merhatiin kelakuan atau gelagat dari si Jaya ngerasa heran dan aneh kan. Waduh, itu gue nggak enak juga nih. Nengoklah pelan-pelan si Ungkus ini ke belakang cuy. Ada sosok putih ngapain itu nangkring di situ ya. Dan akhirnya si Ungkus ini udah mulai sadar bahwa di belakangnya itu ada sosok yang nyerang nih ya. Di belakang si Ungkus ini ada sosok kuntilanak cuy. Di situ pun Ungkus langsung mendekat atau merapatkan barisan ke si Jaya sama si Joni. Al yang ngerasa bahwa dia tuh diganggu lagi makan, tiba-tiba si Al ini bilang, mari makan semuanya, dan jika kalian tidak mau makan, pergi dari sini, jangan ganggu kami. Itu seketika sosok kunti itu langsung cabut cuy. Si Jaya cuman geleng-geleng kepala doang. Buset, beneran dong, ini sih jauh lebih serem daripada si Ilham kalau ngamuk ya. Matanya melotot, tiba-tiba melototin tuh kunti, dan kuntinya juga langsung ngibrit anjir. Waduh, bener-bener dah, ini jauh lebih sakti daripada si Ilham sih dalam hati si Jaya tuh pada saat itu. Akhirnya mereka meneruskan yang namanya makan-makan lagi. Singkat cerita, selesai makan, mereka langsung kayak nyebat-nyebat nih, nggak ada pembahasan tentang si sosok kunti tersebut, dan lagi asing mereka nyebat. Si Jaya ini langsung nyamperin ke si santri ini, ke si Al gitu kan. Wah, lu kok beranian banget dah, nggak usah takut sama yang kayak begituan, kita ini makhluk sempurna. Lagian kalau kalian takut, mereka itu justru seneng. Kalau misalkan ketemu seperti itu, kalian lawan aja, nggak perlu takut. Karena demit itu atau setan itu sifatnya tuh makan rasa ketakutan kita. Semakin kita takut, semakin jadi mereka. Iya sih, gue pernah dengar juga kata-kata kayak begitu dari teman gue, tapi ya gimana ya, mukanya jelek. Ya udah, kalau mau membayangkan setan itu cantik, kalian bayangkan aja bahwa setan itu cantik. Ada si santri tersebut, boro-boro gue bisa ngebayangin itu setan cantik gimana caranya. Dan setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Jaya lagi-lagi melihat sosok yang dimana ini pure cantik. Jadi mereka kan kondisi ngumpul-ngumpul kan, beberapa pakai headlamp, ada yang enggak. Dan kondisi pada saat itu pun Jaya yang pakai headlamp di kepalanya itu. Subhanallah, cantik banget ya. Di situ langsung ditepok dong mukanya si Jaya ini sama si Ungkus ini. Sadar, istighfar. Apa yang cantik? Lu lihat cantik apaan? Itu yang lu lihat itu sosok pocong anjir. Pocong dari mana sih orang cantik? Di situ gue kayak, ya bodo amat dah. Dan refleks, si Jaya ini langsung kayak nyamperin itu sosok pocong. Dan ketika udah jalan selangkah dua langkah, ditarik tangannya si Jaya ini sama si El, jangan ke sana.
langsung dikibasin mukanya gini lagi sama si Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa gue bisa-bisa yang sono? Makan tuh kue lontong, dia bilang. Lu peluk dah sono dah. Tuh yang lu bilang cakep, lu sikat sono. Apaan sih lu bos, dia bilang gitu kan. Dan di situ pun Johnny ngekek ketawa. Dan pada saat itu memang kondisinya entah kenapa memang serem, tapi mereka tuh kayak merasa aman aja karena si 3 santri ini akhirnya nggak diperduliin tuh si sosok pocong itu. Dan sempet ya ini nanya, kenapa nggak diusir sih? Udah biarin aja, mereka gak akan berani ngedekat kok. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan lambat laun waktu pun menunjukkan udah mulai malam kan. Singkat cerita mereka ini istirahat lah, dan ketika istirahat kedengar suara lantunan gamelan. Dan si Al ini bilang, alhamdulillah akhirnya penanda kita untuk tidur udah muncul nih. Yuk jangan lupa pada baca doa. Jadi kondisinya 3 santri dan Johnny ini tidur di tenda satu gitu, dan sedangkan si Angkus sama si Jaya itu satu tenda juga. Jadi mereka pada saat itu bawa 2 tenda kan. Akhirnya mereka istirahat. Mereka itu sebenarnya mendengar gamelan itu udah masa bodoh, dan mereka karena memang udah kecapean juga akhirnya mereka tidur kan. Tidur dan mungkin udah mau setengah lelap, atau bisa dibilang ya kalau mendengar berisik-berisik masih kedengeran. Jaya ini ngerasa bahwa sleeping bagnya kayak ngerasa ada yang ditarik-tarik gitu kan. Sih, Kus diem apa Kus? Kayak ditarik gitu. Kus diem apa? Dablok ya. Dan ketiga kalinya sleeping bag itu kayak ditarik. Kesel dong si Jaya ini, kayak dikaplok nih mukanya si Kus ini. Si Kus ini kayak, apa sih lu, gak jelas banget nampar-nampar orang. Lu lagi ngapa tiba-tiba narik-narik sleeping bag gua? Siapa yang narik sleeping bag lu? Mereka langsung tersadar dan langsung melihat ke bawah, dan ternyata ada sosok kunti nyermin, rambutnya panjang, jari-jarinya itu mungkin sekitaran 20 cm cuy, panjang banget, dan kukunya juga panjang, sambil kayak senyum nyeringai ke mereka berdua. Mereka berdua langsung teriak sekencang-kencangnya, wah gitu kan. Dan gak lama langsung ada teriakan dari si, pergi kalian, jangan ganggu teman-teman kami, pergi dari sini. Dan di situ itu sosok kunti langsung lari ngibrit cuy, kayak binatang gitu kan, langsung kabur. Dan si Jaya sama Ugus langsung lari ke tenda yang isinya 4 ini, dan nggak tahu itu kaki siapa yang diinjak, dan ternyata yang diinjak adalah kakinya si Johnny. Lu habis pada lucu banget. Ada apaan sih gitu kan. Aku tidur di sini aja nggak pernah lah. Gua gak berada di sana, takut gua. Apalagi di sini Ugus lagi. Tiba-tiba tahu dah bodo amat dah. Gua pokoknya mau tidur di sini. Ya elah. Dan lagi masa-masa pamit begitu cuy. Si Al ini duduk sila, baru sadar tuh si Jaya masih duduk sila, dan langsung astagfirullahaladzim. Lah, ini bocah apa dah tiba-tiba duduk sila kayak begini? Cuy, ini kenapa? Di situ pun ada si Dul kan. Bang Dul, ini kenapa dah abang-abangan tuh? Udah nggak apa-apa. Itu kayak menjemi mata, entah apa yang dia lakuin, dan gak lama buka matanya. Jadi yuk kita ngopi di luar. Ngopi lah mereka di luar. Dan ketika lagi mereka ngopi di luar, di situ tuh kondisi mereka ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, dan gak ada pembahasan tentang si sosok makhluk yang diusir tersebut. Tapi si Al ini bilang, coba kalian bertiga kesini deh. Di bawah nih dari spot tenda mereka ada salah satu semak, bukan semak ya, iya memang semak sih, tapi bukan jalur trek ya, di bawah. Dan coba kalian rasain. Dan di hawanya nih cuy, ketika di area kayak mereka sebenarnya normal, nggak dingin banget, nggak panas juga, jadi kayak normal aja. Tapi dibawa ke sebelah sudut yang ditunjukin sama si Al, itu hawanya dingin banget. Pas masuk nih kayak si Ali, coba tanam kalian julurin ke sana semua. Itu bener-bener banyak banget. Bahkan itu sampai langsung dingin gitu, dingin banget. Gimana sih, karena tadinya wah apaan nih, dan gak lama sih ini langsung nyuruh pergi lagi, yuk kita ke tenda lagi. Di situ pun menjelaskan lah si Arum bahwa besok sebaiknya kita tidak meneruskan perjalanan karena ada sesuatu hal yang memang ya tidak memungkinkan untuk diteruskan perjalanan. Di situ pun ya mereka semua setuju, termasuk si Jayain kayak merasa alhamdulillah dalam hatinya, tapi dia juga butuh penjelasan kok bisa seperti itu gitu kan. Ya udahlah, nanti mereka akan jelasin.
Akhirnya mereka benar-benar gak bisa tidur lagi sampai pagi, dan ketika subuh pun mereka sholat berjamaah. Dan singkat cerita nih cuy, setelah mereka pagi, mereka langsung prepare, masak-masak dan beres-beres, dan sampai akhirnya mereka langsung turun tuh. Walaupun kondisinya pada saat itu ada beberapa pendaki yang coba naik. Nah, ketika mau naik ini, Jaya ini ngerasa ada firasat atau feeling yang dimana dalam satu rombongan yang mau naik ini kan di situ ada beberapa perempuan. Jaya ini kayak ngomong sendiri atau keluar sendiri ucapannya yang dimana, "Kak, kakak lagi head ya. Kak, kakak lagi head ya. Kak, kakak lagi head ya." Itu berkali-kali. Tapi si pendaki ini tuh kayak ngerasa heran gitu kan. Apaan sih ini orang gitu kan. Nggak tahu, tapi Jaya itu cuma ngomong kayak gitu. Bahkan si ditegur sama si Ngus, "Lu apaan sih? Gua nggak tahu anjir, mulut gua untuk ngucap sendiri. Lu masih pikir aja kali ngomong sama itu pendaki." Dari situ pun Jaya langsung ngomong seketika kayak, "Kakak sebaiknya turun beraktivitas. Kan kalau diteruskan perjalanan itu nggak memungkinkan." Ada beberapa respon dari timnya kayak, "Lu benar udah lagi head nih." "Enggak kok." Dan karena untuk membuang rasa penasaran, dia tuh kayak ngecek lah ke Semak dan ke teman pendakinya yang cewek juga untuk ngecek apakah lagi head atau enggak. Dan ternyata ketika lebih dicek, itu lagi head cuy. Bener-bener kayak langsung instan aja apa yang diucapin sama si Jaya itu benar. Dan akhirnya si rombongan ini kayak memang sadar bahwa ya ini udah nggak normal. Akhirnya mereka semua tuh ikut turun juga. Di situ pun kayak mereka udah akan luruskan perjalanan lagi. Dan singkat cerita mereka turun rame-rame. Di situ Ongkus ngerasa heran, "Kok lu bisa tahu sih itu cewek?" Lah gue katakan gue agak tahu anjir, gue tiba-tiba bohong sendiri. Ini pendakian aneh banget, tiba-tiba lu juga jadi sakti, dia bilang kan. Singkat cerita mereka sampailah di base camp. Ketika sampai di base camp ini, Al ini bilang lah bahwa nanti malam adalah puncaknya para demit akan muncul, dan itu adalah tempat perkumpulannya para demit. Dan kalau kita meneruskan akan ada banyak kejadian sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan akibatnya itu bisa sangat fatal banget. Dan di situ pun si Jaya cuma manggut-manggut doang, dan bahkan termasuk si pendaki yang diajak turun pun ngerasa terselamatkan. Dan walaupun ada beberapa yang mungkin kesal antara percaya dan enggak, sampai akhirnya ya udahlah sudah apa-apa. Dan si pendaki ini kan karena memang mereka mau meneruskan perjalanan atau naik, jadi kayak mereka tuh ulur 1 hari. Dan si Jaya pun mereka udah langsung buru-buru pulang gitu kan. Tapi mereka sempat ngobrol dan tukeran nomor handphone. Singkat cerita mereka ini akhirnya pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Tapi Jaya ini sempat penasaran, kok tiba-tiba gue bisa masih peringatan si cewek tersebut gitu kan. Si Al ini bilang gak apa-apa, mungkin itu sisi baiknya, atau ya tanpa alam sadar ya itu adalah sesuatu hal yang positif gitu kan. Waduh, bisa-bisanya gue punya fondam kali ya, kata si Jaya ini kan. Lu Davo, ya itu udah sesuatu ya dari alam aja gitu, insan atau refleks aja, nggak apa-apa kok, tanda-tanda kayak gitu wajar menurut si Ali ini gitu. Akhirnya udahlah, udah mau terlalu panjang dibahas sama si Jaya ini. Mereka pulang dan si Jaya pun minta maaf karena nggak bisa bawa mereka sampai puncak. Dan ketika mereka sampai di bawah atau udah sampai di rumah mereka masing-masing, mereka bubaran. Dan si pendaki yang rencananya bakal terusin pendakian di besok harinya cuy, ternyata dia tuh langsung ngabarin si Jaya bahwa ada beberapa pendaki yang memaksakan naik pada saat itu, tapi benar-benar kena teror parah. Dan bahkan ada beberapa pendaki yang harus sampai dievakuasi, dan bahkan ada yang sampai patah kakinya gara-gara panik ketemu demit. Menurut pengakuan dari si tim evakuasi begitu kan. Dari situ pun Jaya tidak rasa alhamdulillah dan bilang untung juga ikut turun kan, coba tuh kalau maksain. Iya sih bang, makasih banyak bang ya. Ya itu adalah pengalaman kalau memang udah ada teguran dari alam dan tidak memungkinkan untuk teruskan perjalanan. Memang sebaiknya untuk tidak memutuskan perjalanan. Dan dari situ pun setelah obrolan dari telepon itu pun akhirnya cerita ini pun ditutup dengan selesai. Dan ya karena memang cerita Jaya ini lagi buat tulis cuy, dan memang ada cerita yang epic banget nih, dan memang lagi proses penulisan sama gua, pokoknya nanti akan tepat lagi. Dan
Gue minta komen dari kalian ketika gue kemarin cerita ber-4 sampai 5 part gitu kan, menurut kalian harus bikin lagi atau udah gitu. Karena kalau gue cerita dulu 1 jam jujur gue belum bisa, karena memang bullshit. Cerita 1 jam itu capek cuy, bener-bener capek dan yang usai gitu kan. Dan tapi semoga nanti gue ada kesempatan untuk cerita untuk mengatasi yang cukup lama. Dan segala sesuatu dari cerita ini ada yang positif silakan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian bawa langsung untuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.